semua, suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua kami, serta siswa-siswi yang tercinta dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita mendalami aksi kuasa pembangunan Keuskupan Agung Medan dalam pertemuan kelima, sahabat semua orang. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan dengan pencarian identitas diri. Banyak orang masih sulit menemukan sosok idola yang dapat menjadi panutan dalam hidupnya. Di satu sisi, anak dituntut mengikuti kehendak orang tua, padahal bertentangan dengan keinginan dan kemauan anak tersebut. Disinilah keluarga, ibu, saudara-saudari sangat berperan sebagai sahabat yang baik. Orang tua menjadi tempat mengadu dan bertukar pikiran dalam mengatasi setiap problema yang dihadapinya di sekolah atau di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sahabat harus hadir sebagai orang yang memiliki simpati dan empati serta kejujuran dan pengertian. Maka sahabat sejati adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti, orang yang memiliki empati dan berbela rasa dengan sesama. Pada zaman modern yang serba canggih dan digital sekarang ini, kaum remaja membutuhkan sosok sahabat yang dapat membuat hidupnya bahagia dan sejahtera, baik jasmani maupun rohani. Memang tidak mudah untuk mewujudkan secara konkret nilai sahabat bagi semua orang. Namun kaum remaja dapat menunjukkannya dalam hidup sehari-hari, seperti rela berkorban tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, mengunjungi teman yang sakit, membantu dengan ikhlas, menunjukkan rasa empati terhadap teman yang dalam kesulitan, sehingga kaum remaja sanggup menjadi sahabat bagi semua orang sebagai wujud keluarga sejahtera. Marilah kita bernyanyi. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengadakan pendalaman APP yang terakhir. Pada pertemuan pertama, kita mendalami tentang meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras.
Pertemuan kedua tentang bijak menggunakan media belajar. Pertemuan ketiga, hidup hemat. Dan pertemuan keempat, ikut aturan siapa takut. Dan pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas subtema sahabat semua orang. Sahabat semua orang adalah orang yang terbuka terhadap semua orang, bergaul dengan siapa saja, menerima orang mana saja. Yesus sebagai contoh sahabat semua orang memberi contoh dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Bisa kita jumpai dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Apakah kita memiliki hati seperti orang Samaria terhadap sesama kita yang berlatar belakang berbeda dengan kita? Sadar akan kekurangan kita, bahwa kita kurang mau bergaul dengan semua orang, kurang mau menerima orang lain. Marilah kita sejenak memeriksa batin kita. Kita hening. Kita menyesali dosa-dosa dan kekurangan kita dengan mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berkumpul untuk merayakan iman kami dalam ibadat bersama ini. Kami mohon kehadiran-Mu membimbing kami untuk mampu memperdalam iman kami agar kami dapat menjadi sahabat semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Lukas 10 ayatnya 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam Injil Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukuli
melewatinya, dan yang sesudah ini pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari belakang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang-orang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai pertanyaan pendalaman untuk kita semua, apa yang dikisahkan dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang tadi? 2. Apa yang melatar belakangi Yesus mengisahkan cerita orang Samaria tersebut? 3. Perutusan apa yang terjadi dalam kisah tersebut? 4. Dari percakapan Yesus dengan ahli Taurat tadi, apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat semua orang? Nah, anak didik kami yang di rumah, pertanyaan pendalaman ini silahkan kalian renungi di rumah. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bagi kami dalam ibadat ini. Semoga ibadat ini menambah cinta kami kepadamu, agar dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Semoga daya upaya dan ibadat yang kami lakukan selama masa Prapaskah ini menghantar kami menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir
kita.